sakit perut gara-gara menstruasi. Oh, kram gitu ya. Ya udah langsung aja dikompres pakai air hangat ya, supaya nggak kram lagi. Ya. Oke, kabarin ya. Ya, dah. Hai teman-teman. Jadi aku bingung nih, kenapa teman aku itu setiap menstruasi pasti aja ngerasa kram perut. Kalau aku sendiri, aku nggak pernah tuh ngerasa sakit perut, kram gitu. Apa ada hubungannya dengan rahim kita ya? Daripada kita bingung-bingung terus, yuk langsung aja tanya ke Mem Dewi. Wah, ada pertanyaan nih dari Joen. Seorang guru pasti merasa terhormat sekali bisa membantu siswa-siswanya untuk memecahkan masalahnya, terutama yang ada hubungannya sama pelajaran. Jadi, pasti dibantu. Nah, ini dia tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada wanita bagian eksternal adalah vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Internal terdiri dari indung telur atau ovarium sebagai tempat berkumpulnya sel telur atau ovum. Ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. OPI atau oviduct berfungsi untuk membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Di saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan antara ovum dengan sperma. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Fiks atau leher rahim merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dari sel primordial bermitosis menghasilkan oogonium. Oogonium bermitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan ovum serta badan polar. Badan polar mengalami degradasi. Hasil dari oogenesis adalah satu sel telur dewasa bersifat haploid. Peristiwa ovulasi adalah peristiwa pengeluaran ovum dari ovarium dan hanya ada 400 sel telur yang akan matang dan siap diovulasikan selama siklus reproduksi perempuan. Fertilisasi adalah proses penyatuan antara sperma dengan ovum. Kalian lihat, prosesnya terjadi di saluran telur atau oviduct. Menstruasi adalah peristiwa meluruhnya lapisan endometrium di uterus karena tidak terjadinya fertilisasi antara ovum dengan sperma. Hal ini terjadi pertama kali pada masa pubertas. Sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum yang ada pada ovarium untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron lagi. Rendahnya kedua hormon ini menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Pada saat menstruasi dapat terjadi kram perut yang disebabkan kontraksi otot rahim yang dipicu oleh hormon prostaglandin. Hal ini adalah normal, namun jika berlebihan sampai disertai mual, muntah,
pusing, ini disebut dysmenorrhea. Jika hal ini terjadi, maka sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Oh, tuh kan teman-teman, ternyata benar ada hubungan antara rasa sakit saat menstruasi dengan fungsi sistem reproduksi. Nah, untuk kalian cewek-cewek keren, terutama yang sering merasakan sakit saat menstruasi, kalian lebih baik cerita deh ke orang tua kalian atau pergi ke dokter spesialis supaya bisa ditangani dengan lebih baik ke depannya. Nah, untuk cewek-cewek, yuk kita menjaga kebersihan sistem reproduksi kita dengan cara mengganti pembalut sebanyak 3 kali sehari saat menstruasi. Jangan lupa untuk menggunakan pembalut yang aman dan nyaman untuk kita. Dan saat membuang air kecil, basuhnya itu dari arah depan ke belakang, jangan dari arah belakang ke depan. Masa remaja itu cuma sekali loh, jadi yuk kita tetap melakukan kegiatan yang positif serta selalu menjaga kebersihan sistem reproduksi kita. Sampai jumpa lagi.